terwujud. Dia lebih dengar omongan temannya daripada orang tuanya, betul nggak Pak? Betul. Kalau temannya ngomong langsung tur, kalau bapaknya ngomong biar berbusa nggak mau nurut Bapak Ibu. Tapi dalam Tuhan beda. Nah itu, saudara percaya? Amin. Jadi ada damai, ada damai sejahtera. Orang kalau nggak ada damai Bapak Ibu, tidurnya nggak nyenyak, pikir melotot, dihitungin plafon, dilihat cecep, lihat jam dinding. Tapi kalau ada damai, wah tidurnya nyenyak banget Bapak Ibu. Wah, menurut survei, kalau tidur sudah tidak nyenyak, maka sudah kerjanya tidak maksimal. Hidup sudah tidak sehat, gampang terserang penyakit. Tuh, malam tadi sudah tidur nyenyak. Halo, tidur yang berkualitas. Ini nggak usah minum obat tidur Bapak Ibu. Cukup damai sejahtera Allah. Caranya dengan berdoa. Nyatakan kepada Allah segala kekhawatiranmu. Tidak Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita khawatir Bapak Ibu sekarang ini, ya, anak-anak muda ini banyak terpengaruh sama modernnya dunia ini Bapak Ibu. Pikirannya beda sama pikiran kita Bapak Ibu, jauh berbeda. Kalau kita kan maunya hidup ini penuh damai Bapak Ibu, tapi mereka senang penuh tantangan Bapak Ibu, senang menghadapi tantangan. Mobilnya naik tebing tinggi lah, heran Bapak Ibu. Di rumah sudah ada tangga, tapi mau naik tebing tinggi, kenapa? Cari tantangan, makin menantang, makin wah betul kan? Yuk, tanya sama Dion coba. Makin menantang, wah ini bagus ini. Kalau kita maunya yang tidak ada risiko banyak Bapak Ibu, yang aman-aman saja maunya. Nah, bagaimana menghadapi semua ini? Dengan berdoa. Di dalam Tuhan ada damai. Tuhan jaga saudara dan saya. Amin. Tuhan jaga anggota keluarga kita. Saya dalam doa saya Bapak Ibu selama liburan, Tuhan jaga jemaatmu yang dalam perjalanan supaya tidak terjadi apa-apa. Tuhan jaga Tuhan supaya kembali kumpul bersama-sama, kita kumpul lagi beribadah. Betul Bapak Ibu? Bahwa dunia ini nggak tahu. Di Amerika, negara yang begitu maju Bapak Ibu, polisi aja ditembakin Bapak Ibu. Kemarin terjadi betul di Dallas, berapa korban polisi yang meninggal? 5 tuh. Polisi aja di Indonesia, polisi aja ada bom bunuh diri di Solo Bapak Ibu. Itu gimana coba? Bisa tenang saudara dengan ada keadaan demikian? Pasti dia deg-degan Bapak Ibu. Tapi percaya, berdoa saja, Tuhan menjaga, Tuhan memberi kedamaian. Kita juga lihat anak cucu kita, gimana nanti masa depan mereka Bapak Ibu di dunia yang begini kacau Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kalau dibaca ayat berikutnya Pak Andi. Kitab Ulangan 32 ayatnya yang ke-10. Didapatinya dia di suatu gurun negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketakusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara lihat di sini, nyanya itu hurufnya N-nya besar. Nya di sini siapa Bapak Ibu? Tuhan, ya. Dan didapati Tuhan, dia sini umat Tuhan di suatu negeri di padang gurun. Kalau padang gurun kesan saudara apa? Gersang. Dunia ini kayak padang gurun Bapak, gersang. Jakarta libur Bapak Ibu, pumpnya mati. Tanggal 8 sampai tanggal 9 nggak ada cairnya ya. Tuh bayangin, libur orang bertumbang, ada ayat dia malah mati. Terpaksalah saya ambil dirikan dari Jakarta, ambil ayat di Bogor Bapak Ibu. Ya, 3 hari itu kita udah stok banyak tuh, udah siap di bak dipenuhi. Kita punya bak
Tapi 3 hari dipakai ya habis Bapak Ibu. Bayangin di Jakarta yang begitu modern, nggak ada air, repot. Apalagi di padang gurun, sama sekali tidak ada air Bapak Ibu. Ya, di padang gurun itu katanya Bapak Ibu, kalau ada jual air tuh seharga emas pun orang beli Bapak Ibu. Iya, mahal sekali. Nah di padang gurun yang gersang itu gambaran dunia ini Bapak Ibu. Jadi kalau selalu baca Alkitab tuh, aplikasikan kehidupan kita. Kita ini seperti di padang gurun, gersang udah ini. Apalagi kasih orang tuh sudah jadi tawar kata firman Tuhan. Gak ada kasih lagi Bapak Ibu. Orang mau sebodoh kayak Bapak Ibu. Egois, selfish. Sekarang banyak yang selfie. Ya, namun di tengah padang gurun yang gersang, di tengah dunia yang penuh gersang ini, di tengah-tengah ketandusan, tandus kering, tidak ada tanaman, dan ada auman, yang mengaum apa? Binatang apa yang mengaum Bapak Ibu? Kembali kita ke TK deh Bapak Ibu. Binatang yang mengaum namanya apa? Nah itu SD apa? IPA-nya dapat berapa dia? Ya hebat sekali. Binatang yang mengaum itu maksudnya di tengah kepuasan dunia. Dulu saja orang berkata, ahli ekonomi berkata, manusia itu serigala kepada yang lain. Jadi manusia itu puasnya bisa kayak serigala Bapak Ibu. Kata Tuhan Yesus, kamu ini semua di tengah serigala. Kadang-kadang yang bahaya serigala berbulu. Nah itu bahaya lagi. Diterkam Bapak Ibu. Sekarang dunia bisnis Bapak Ibu, itu kerja nih Bapak Ibu. Yang kuat menerkam yang lemah. Hukum rimba, dicaplok perusahaannya, dicaplok. Nah di tengah keadaan yang begitu bahaya, tapi Tuhan apa? Dikelilinginya dia. Saudara dan saya dikelilingi oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Mata ini bagian yang paling sensi. Ada jemaat kita di Jakarta, kasihan Bapak Ibu, matanya, biji mata, bola matanya mau diinjeksi. Kalau ada yang terbuka, dulu pernah di laser, kan mungkin ada yang terbuka sedikit, bengkak matanya Bapak Ibu. Ditangani kalau di Singapura, repot. Itu berbahaya sekali Bapak Ibu, bisa jadi kebutaan. Jadi jaganya tuh harus luar biasa. Makanya Ibu, janganlah pakai sulap-sulap alis. Di matanya kan sulap Bapak Ibu. Janganlah operasi mata kalau nggak perlu. Udahlah sipit-sipit ya bagus lah, segaris juga bagus. Pasien bisa lihat dengan jelas daripada dioperasi malah buta. Tuh, ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu tuh aneh Bapak Ibu. Ya, rambut lah dipapan, diwarnai. Bingung kok rambut sekarang bisa warna-warni begitu Bapak Ibu. Silome. Udahlah, ya sudah kayak yang punya ini, Bapak Ibu, ya gak usahlah khawatir. Ya. Nah di tengah dunia yang kacau balau ini, yang penuh bahaya ini, Tuhan menjaga kita seperti Dia menjaga biji mata. Saudara percaya Tuhan jaga saudara? Saudara percaya Tuhan menjaga anak cucu kita? Amin. Serahkan sama Tuhan aja. Kita mau jaga di, kadang-kadang ada orang tua itu Bapak Ibu kawal anaknya Bapak Ibu. Dimonitor terus. Lu ada di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Ya yang begitu nggak sama mama. Apalagi kalau anaknya cantik Bapak Ibu, takut sekali Bapak Ibu. Jam 3 belum pulang, keluar dulu. Mereka jam berapa? Belum pulang. Itu bisa sakit jantung Bapak Ibu. Gara-gara khawatirnya begitu rupa. Sudah kita punya Tuhan yang menjaga kita. Ya,
halo Ricci, jangan Tuhan. Dicek papa mama jangan Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Saudaraku, ketika saya masih kecil, kalau saya ingat, ya bagaimana saya itu dijaga sama orang tua asuh, bukan orang tua kandung, Bapak Ibu. 1,5 tahun saya sudah ditransfer sama orang tua asuh. 1,5 tahun kayak saudara tahu. Jadi saya nggak tahu mana mama saya yang sekandung, mama saya kandung. Kalau saya flashback, itu Tuhan yang jaga saya, Bapak Ibu. Kalau orang tua asuh saya umpama saya dijual kayak Yusuf, saya jadi apa, Bapak Ibu? Bisa saja Bapak Ibu. Tapi saya dijaga Tuhan lewat orang tua asuh saya, sehingga walaupun saya nggak sama orang tua kandung, saya masih terpelihara, Bapak Ibu. Saya nggak sampai gelo. Tuh, jadi coba dalam liburan saudara renungkan bagaimana penjagaan Tuhan buat saudara. Kalau Tuhan nggak jaga kita, Bapak Ibu, kita nggak ada di tempat ini saat ini, Bapak Ibu. Nanti saya mau undang Pak Pendeta Budi Susanto yang di Magelang mau ke Jakarta. Saya udah BBM kemarin. Ya, gimana Pak Pendeta Budi? Puji Tuhan saya sehat betul-betul karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Sudah makan suike di Klaten? Sudah Pak, waduh, perjalanannya yang melelahkan Pak, pantat saya sampai sakit. Tapi setelah makan suike Klaten, aduh lupa, enak tenang. Aduh, pakai suike goreng tepung banyak banget. Fit, bawain dong Fit. Itu kalau bukan Tuhan yang jaga, Bapak Ibu, dia nggak bisa melayani lagi sekarang udah. Nggak ada suara. Pendeta itu, Bapak Ibu, modalnya buat khotbah kan suara, Bapak Ibu. Nah kalau nggak bisa ngomong, gimana dia mau khotbah? Sebulan tertunda perjamuan kudus dilayani jemaat di Magelang, Bapak Ibu. Tapi oleh pertolongan Tuhan, kembali dia sudah bisa melayani lagi. Tuh. Jadi kalau saudara sehat itu, sudah bersyukurlah. Kalau saudara bisa ngomong tuh, sudah bersyukur. Jangan ngomel lagi. Udah ngomong, bisa ngomong, udah bersyukur Bapak Ibu. Jadi ngomel lagi sama Tuhan. Tuh, penjagaan Tuhan buat kita semua luar biasa. Kekuatan baru yang Tuhan berikan, ada damai. Kenapa ada damai? Tuhan menjaga kita. Ya, Tuhan menjaga saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, tolong dibaca ayatnya Pak Adi. Filipi 4, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Segala perkara dapat kutanggung dalam siapa, Bapak Ibu? Tuhan. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Mau gimana bisnismu? Lancar puji Tuhan. Saya berdoa loh buat buat semua Bapak Ibu, saya doa. Betul. Di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru. Kekuatannya kayak apa, Pendeta? Saudara, kalau saudara dapat kekuatan baru, saudara pernah lihat baterai handphone saudara, BB saudara, iPhone saudara, kalau baterainya lagi lemot bagaimana? Lagi low batt gimana? Halo, putus. Itu lagi low batt. Kalau saudara tidak ada kekuatan, bagaimana saudara mau beraktivitas? Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan itu jauh lebih daripada kekuatan yang dunia berikan. Saudara makan nasi buat apa Bapak Ibu? Buat ada energi, tenaga. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan itu lebih daripada itu Bapak Ibu.
Bisa saudara mengerti? Saya di sini siapa yang makan vitamin? Ada? B kompleks gitu, kalsium gitu, ya ada. Coba nggak makan kalsium berapa hari? Coba bandingkan bedanya. Tidak, Pak Yakin makan vitamin nggak? Kenapa? Enggak, vitamin itu harus, Pak. Minimal vitamin D. Duit. Bukan ini. Bapak Ibu, beda Bapak Ibu. Dulu saya nggak mengerti. Biasa. Tapi saya praktekkan sama anak saya Bapak Ibu. Anak saya bilang capek, bersering kali kena flu, bolak-balik flu, masuk angin. Kasih vitamin. Beda Bapak Ibu. Beda. Nah, kalau saudara dapat kekuatan yang baru yang dari Tuhan, lebih berbeda. Bisa tidak? Lain Bapak Ibu. Anak Tuhan sama bukan anak Tuhan. Kalau betul dia anak Tuhan sejati, beda Bapak Ibu. Beda kan dia? Kalau bukan anak Tuhan, dia gampang putus asa. Udah mati deh. Tapi kalau anak Tuhan, apa-apa? Ada Tuhan. Apa-apa? Ada Tuhan. Beda Bapak Ibu. Inilah yang dia memberi kita kekuatan baru, kekuatan untuk mengatasi segala perkara. Bukan ada pengecualian Bapak. Segala perkara. Urusan duit bisa aja pasti. Urusan kesehatan bisa karena kekuatan yang Tuhan berikan. Urusan keluarga bisa. Urusan bisnis bisa. Urusan masyarakat bisa. Saudaraku, bagaimana saudara saat ini? Sanggup? Halo, tolong jawab. Bapak Ibu sanggup menghadapi segala perkara di dalam Tuhan oleh kekuatan yang Tuhan berikan. Ini maksudnya apa? Kekuatan baru yang Tuhan berikan. Betul Bapak Ibu. Coba renungkan, seberapa sih kekuatan manusia Bapak Ibu? Tapi tadi hanya mengatakan bukan terbang tinggi bagai raja wali. Ya, terbang itu artinya kita mengatasi. Kita tidak terhanyut jatuh oleh tiupan angin, tapi kita terbang tinggi, mengatasi. Bisa Bapak Ibu? Halo, saudara masih bersama saya. Tinggal sedikit lagi, jangan jadi berkurang semangat. Bapak Ibu saudaraku, kalau saya baca ini Bapak Ibu, nanti di rumah bagus saudara tulis yang besar, taruh di tempat meja saudara, meja kerja saudara, atau di toko saudara, tulisan segala perkara dapat kutahui. Ada masalah lihat, apa bisa. Ibu-ibu juga ditaruh di dapur waktu masak. Aduh lihat, bisa. Betul Bapak Ibu. Ya. Saya dulu nggak mengerti Bapak Ibu. Kenapa ada kalau sudah ke buku rohani ada banyak ayat-ayat yang ditulis begitu. Ternyata Bapak Ibu, orang Israel, Yahudi, dia punya kebiasaan di tiang-tiang pintu itu ada ditaruh ayat firman Tuhan untuk mengingatkan mereka apa pesan Tuhan, supaya mereka tetap setia dalam Tuhan. Daripada saudara bikin gambar yang telanjang begitu aja situ lah, sopot makanya Bapak Ibu. Iya, bagusnya tulisan-tulisan yang membangun iman saudara. Sekarang banyak ada motivator itu dengan kata-kata itu dia memberi kekuatan kepada orang, memberi semangat. Padahal kita sudah punya firman Tuhan yang pasti benar. Ya, Tuhan memberi kekuatan kepada saudara sehingga saudara sanggup. Itu membangkitkan semangat saudara. Aku sanggup kok. Bukan aku yang hebat, tapi Tuhan. Saudara masih ingat ketika kita di Kaliwungu, ketika saya memberi perintah hujan berhenti, saya waktu ngomong nggak sadar waktu itu saya turun pun saya Pak waktu nekat, tapi kenapa saya tidak nekat? Kalau hujannya nggak berhenti, dalam waktu kurang 1 menit berhenti hujannya, betul.
saya bagaimana bisa menghentikan hujan Bapak Ibu? Dan akhirnya ada Elia. Siapa tahu roh Elia masuk ke sini. Hujan berhenti Bapak Ibu. Nah kita pulang, hujan seterusnya sepanjang jalan hujan terus sampai Jakarta hujan Bapak Ibu. Tuh kalau Tuhan memberi kepada saudara, sanggup melakukan segala perkara. Itu Pak Budi mau operasi, ya Tuhan belajar mulut saya ngomong, ya nggak usah operasi Pak Budi, tunggu 3 hari. 3 hari kejadian mujizat terjadi. Wis terjadi. Sehingga dia sampai sembuh. Tadinya kenapa susah ngomong nggak bisa. Setelah disembuhkan Tuhan bisa ngomong. Terus berenang Bapak Ibu, berenang bolak-balik, saking senangnya Bapak Ibu berenang. Terus makan swiki. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup membuat saudara sanggup. Percayalah itu Bapak Ibu. Jadi kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada saudara membuat saudara sanggup melakukan segala perkara. Kata Tuhan Yesus, saudara murid Tuhan yang percaya kepadaku, kata Tuhan, melakukan pekerjaan yang sama yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Saudara percaya? Nah itu saudara bangkitkan semangat saudara. Jangan menyerah. Ya mati deh. Mana Ayu? Ayu di depan. Ya. Ketika saudara tidak sanggup, katakan, Allahku sanggup. Allahku membuat aku sanggup. Amin. Kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ayat terakhir, tolong dibaca kali. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, kita baca bersama-sama ya. Pak Adi yang pimpin deh. Ayo Pak Adi. Mazmur Daud. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Ia membalikan aku di padang rumput yang berumput hijau. Ia membalikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menuntut aku di jalan yang benar. Oleh karena nama. Amin. Bapak Ibu saudaraku, saudara garis bawah itu, ia menyegarkan jiwaku. He restore my soul. Saudaraku, manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh ini gampang capek Bapak. Tubuh ini gampang sakit. Tubuh ini gampang kesinggung. Itu ada Bapak Ibu. Daging. Dan yang sebelah dalam itu Bapak Ibu, namanya jiwa. Saudara ada sukacita dari jiwa. Saudara bisa tertawa dari jiwa. Lucu. Ya, Belanda kalah. Gak lucu ya. Om Korda marah selesai. Itu dari jiwa kita ada terjadi hal itu Bapak Ibu. Dari dalam. Ya, nah manusia itu perlu 3 hal Bapak Ibu. Untuk kebutuhan tubuhnya, makan, minum, pakai. Untuk kebutuhan jiwanya, kita perlu hiburan Bapak Ibu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, kita perlu hiburan. Ya, tapi hiburan dunia cuma sementara. Sementara kita nonton TV lucu, ya. Sekarang yang lucu siapa? Saudara atau yang dia di TV? Kadang-kadang kita yang lucu sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita butuh hiburan. Tapi hiburannya ada sementara. Setelah itu susah lagi. Setelah itu pusing lagi. Tapi kalau Tuhan menyegarkan jiwa saudara dan saya, itu kekal selamanya. Kalau jiwa kita nggak disegarkan, gampang putus asa. Gampang namanya apa? Sarpiti, kasihan diri sendiri. Orang lain nggak peduli. Aku kerja sendiri, kata si Marta.
Ya, kita sakiti. Udah tahu, udah tua, anak-anak gak peduli, masing-masing sibuk sendiri. Jangan Bapak Ibu. Ya, ada sih orang tua begitu. Ada atau nggak ada? Ada. Jangan begitu. Tuhan menyegarkan jiwa saudara dan saya. Ya, kami berdua sepakat. Anak cuma satu, Bapak Ibu. Anak tunggal. Kami punya anak tunggal. Pak Bagi anaknya berapa? Banyak amat. Jadi kalau yang satu nggak cengli, yang kedua, Pak cengli ya Bapak? Itu C-nya bobo cengli. Ya, kadang-kadang kita orang tua tentu punya sesuatu harapan buat anak kita. Tapi percayalah, ya kita sepakat, jangan harap anak punya keperluan sendiri. Biar dia happy sendirilah. Kita juga sudah punya pasangan, perlu happy bersama pasangan kita. Ya, terlebih bagus sekali Tuhan. Dia yang menyegarkan jiwa kita. Dre, kita sama-sama anak tunggal punya Dre. Jangan pakai harap Vincent terus Dre. Ya, harap sama Tuhan. Ya, kalau harap sama anak bisa liar Bapak Ibu, liar kecewa, betul. Ya. Nah, bagaimana kita seterusnya? Dia Tuhan, tiap hari dia menjaga. Saudara baca Mazmur belum 3 ayat 1. Dia Tuhan adalah gembalaku, aku nggak kurang apa-apa. Dia segarkan, bahkan jiwaku juga disegarkan. Tubuh, jiwa, semuanya Tuhan sediakan, nggak kurang kok. Jadikan Tuhan gembala. Kekuatan yang Tuhan berikan membuat saudara itu, jiwanya segar terus. Ya, gimana Tre? Perjalanan kita ke Jawa Tengah capek nggak Tre? Capek banget. Tapi setelah pulang, karena Tuhan menjelaskan kita pun biasa lagi, semangat lagi. Nah, pagi hari ini 3 hal kekuatan baru yang Tuhan berikan. Apa Bapak Ibu masih ingat tidak? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Dia memberikan kita sukacita. Yang kedua, dia memberikan kita damai sejahtera. Yang terakhir ada kekuatan baru. Ya sih toh? Jadi setelah liburan ini saya harapkan ya sudah semangat baru lagi nih. Jangan udah kelanjur libur panjang jadi malas. Ada libur kok cepat amat gitu Bapak. Kita semangat baru lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.